Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat datang anak-anakku di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Mari kita mengawali pada pertemuan kali ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengharap kepada Allah supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi kita di bab 8 ini adalah berempati itu mudah, menghormati itu indah. Bertemu kembali dengan saya, Bu Silva. Anak-anak, kemarin sedikit saya bahas tentang empati, ya. Itu sifat terpuji yang mana punya teman. Empati itu temannya adalah simpati, ya. Sama-sama sifat terpuji, sama-sama mempunyai makna yang hampir sama tapi sedikit berbeda. Mari kita pelajari. Namun sebelumnya, Bu Silva akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada bab ini itu apa saja. Yang pertama, peserta didik atau kalian semua siswa, kita semuanya satu, menunjukkan contoh dan menampilkan perilaku empati terhadap sesama dan juga perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari dua dalil, yakni An-Nisa dan Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, kalau kalian sudah bisa menunjukkan contohnya, bisa menampilkan, otomatis saya yakin semuanya bisa menyebutkan arti dan menjelaskan maknanya dari dua sifat itu, yakni empati dan menghormati serta patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak, dua sifat ini adalah sifat yang terpuji. Ya, mari kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Baik, apa itu empati? Jadi empati itu adalah kemampuan untuk menyadari, diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya sesuai dengan kemampuan. Jika simpati, ya, itu punya rasa iba, ya, punya sifat simpati, itu punya rasa iba atau simpati adalah punya rasa iba atau perasaan, ya, yang dirasakan oleh orang lain. Contoh sedikit, ya, ketika ada teman kita kena musibah, maka kita menempatkan diri sebagai teman tersebut, sebagai orang yang terkena musibah. Jadi punya perasaan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu namanya simpati. Hampir sama, empati juga seperti itu. Tapi titik poin pada empati, dia langsung bertindak untuk membantunya. Contoh sedikit, ya, mungkin ketika pulang dari sekolah, kalian menjumpai nenek-nenek tua yang sedang mau menyeberang, tapi tidak bisa menyeberang. Kamu perhatikan sudah lama nenek itu. Pasti semuanya ada punya perasaan, ya, kasihan. Nah, rasa kasihan inilah yang dinamakan simpati. Tapi, kalau empati, dia langsung bertindak untuk menolongnya. Ayo kita tolong nenek tersebut, ya, kita sabrangkan. Nah, itu adalah rasa empati. Jadi dia langsung bertindak, ya, untuk membantunya sesuai dengan kemampuannya. Faham, ya? Nah, itu makna empati. Rasulullah bersabda, Nana, dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka baina asabi'ih. Yang artinya Rasulullah bersabda bahwasanya satu mukmin dengan mukmin yang lain itu
ibaratnya adalah satu bangunan yang saling menguatkan, yang kokoh dan saling menguatkan. Apa itu maksudnya? Kita bisa mempelajari dari sebuah bangunan yang akan dibangun. Ya, pasti banyak unsur, ada bapak tukangnya, ada bahan-bahannya. Ya, kemudian kalau sudah ada bahannya, ada orang yang mau mengerjakan, baru bisa dikerjakan dan itu butuh ilmu. Ya, bukan tiba-tiba mendirikan atapnya dulu, bukan, tetapi pondasi. Antara satu pondasi dengan pondasi yang lain ini saling menguatkan satu bangunan yang kokoh tadi. Inilah yang dimaksudkan Rasulullah, agar satu mukmin dengan mukmin yang lain itu saling menguatkan. Jika ada teman yang kesusahan, ya mari kita hibur. Jika ada teman yang kena musibah, mari kita tolong sekuat tenaga kita, sekuat kemampuan kita. Yang terpenting kita ini ada punya rasa empatinya terhadap orang yang memang betul-betul membutuhkan. Bahkan ya di hadis ini dilanjutkan ada lafadz wasyabbaka baina asabi'i. Jadi Rasulullah ini bersabda sambil memperlihatkan ya jari jemari beliau. Wasyabbaka baina asabi'i. Saat itu beliau merekatkan jari jemari beliau. Jadi satu mukmin dengan mukmin yang lain ini ya sama seperti jari jemari. Satu kesatuan walaupun berbeda. Coba kita lihat jari kita, satu sama lain berbeda. Ada yang paling tinggi, ada yang biasa saja, ada yang gemuk, ada yang kecil. Semuanya berbeda-beda tetapi merekat jadi satu. Inilah kita semuanya satu mukmin ya, ibaratnya satu mukmin dengan mukmin yang lain seperti halnya jari jemari yang saling merekatkan, yang saling membutuhkan. Ya, tangan kiri gatal, maka tangan kanan yang menggaruk. Begitu sebaliknya. Ya, ini yang dimaksudkan sabda Rasulullah atau hadisnya Rasulullah. Kemudian, sikap empati ini akan timbul apabila satu, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, jadi kita semuanya, mari anak-anak dari hati yang paling dalam pasti ada. Karena fitrahnya manusia itu yang namanya manusia, ya, saling butuh. Kita tidak bisa hidup sendirian. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Bagaimana jika kita menjadi orang tersebut? Ya. Kemudian yang terakhir adalah menjadi orang lain yang merasakan. Selanjutnya, perilaku empati pada sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Jadi sing jenengi peka iki nak, ya, butuh sekali. Ya, peka ketika ada orang yang betul-betul membutuhkan, mari anak-anak selama kita ini mampu, kita tolong. Ya, kemampuan kita menolongnya dengan cara bagaimana? Misal materi, kita materi ndak punya pikiran ndak punya tenaga ndak punya, semuanya ndak punya doa. Nah, minimal doa yang wajib kita punya itu yang namanya peka. Ya, ketika semua orang yang ada di sekeliling kita membutuhkan, maka mari ya kita sama-sama peka dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain sehingga rasa empati ini akan timbul dengan sendirinya. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia, bagaimana? Ya. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Yang keempat, membahagiakan orang lain. Anak-anak membahagiakan orang lain itu pahala tersendiri ya. Senyum saja itu sudah sedekah. Tapi ya ojo senyum-senyum sendiri ya. Jadi ketika ada teman kita susah, kemudian kita menghiburnya, dia senang, dia bahagia, maka pahala untuk kita. Ya, Islam itu mudah anak-anak, maka mari kita selalu mengikuti ajaran Rasulullah. Bu Silva ingin memberikan contoh ya empati terhadap sesama manusia yang sering muncul di sekitar kita. Yang pertama adalah menjenguk
orang sakit. Namun kita juga harus memperhatikan karena memang hari ini masanya masa pandemi seperti ini, jadi kita harus tahu diri, harus jaga diri. Yang kedua, memberi sedekah atau zakat. Berapapun itu, yang terpenting kita ikhlas dan semoga kita bisa istiqomah untuk bersedekah agar rezeki kita berkah. Yang ketiga, menolong orang yang terkena musibah. Ini juga semampu kita. Dan yang keempat, mencintai lingkungan dan alam. Anak-anak, empati itu juga termasuk ya, cinta lingkungan, cinta alam. Jangan ikut-ikut merusak orang-orang di luaran sana, menebang pohon sembarangan dan lain-lain. Ya, berarti itu tidak punya sikap empati. Dan yang terakhir adalah mengajarkan ilmu. Nah, mengajarkan ilmu itu juga termasuk sikap empati. Kenapa? Ya, sudah jelas anak-anak, kita bersama-sama. Ya, kita ini bersama-sama untuk mengentaskan kebodohan. Ojo sampai kita ini malas menjadi orang-orang seperti zaman dahulu, yakni zaman jahiliyah. Yang mana, kebodohan itu sangat banyak sekali. Oleh karenanya mengajarkan ilmu itu termasuk sikap empati. Jadi kalian, jika ada teman-temanmu yang belum paham tentang mata pelajaran apapun itu, mari kita bantu semampunya kita semua. Paham ya anak-anak tentang empati? Jadi sebelum Bu Silva lanjutkan, rasa empati itu terwujud karena semua manusia saling punya perasaan asih, ya, kemudian asuh untuk saling menghargai, untuk saling menolong. Hal ini dicerminkan ketika zaman dahulu, yakni Rasulullah bersama para sahabatnya yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, yang mana orang-orang Ansor ini betul-betul menerima dengan segala kekurangan mereka, ya. Jadi orang Muslim yang berhijrah diterima oleh orang Madinah, ya, yang memang betul-betul penduduk asli. Jadi orang Muhajirin ditolong oleh orang Ansor. Ya, ini bentuk cerminan kita, ini bentuk cerminan yang harus kita contoh. Beliau para sahabat sungguh luar biasa. Padahal orang-orang Muhajirin, yakni orang yang hijrah ini kan orang lain, bukan saudaranya. Dengan tidak membawa makanan, ya, dengan tidak membawa rumahnya, yang namanya hijrah pindah, ya, kemudian diterima oleh orang-orang Madinah. Ayo nang omaku, ya, sudah anggaplah rumahku ini adalah rumahmu. Ya, semuanya menerima dengan lapang dada. Nah, ini salah satu bentuk wujud dari empati yang sangat luar biasa. Coba andaikan hari ini seperti zaman yang seperti ini, tiba-tiba ada muncul orang, ya, mau menerima itu jarang sekali. Ya, oleh karenanya mari kita anak-anak semampu kita supaya betul-betul bisa mengasah diri kita menjadi orang yang berempati yang sangat tinggi. Paham ya? Kemudian, sikap yang kedua adalah membiasakan sikap dan perilaku hormat. Anak-anak, saya yakin yang namanya perilaku hormat, ya, yang namanya perilaku hormat kalian sudah memahami. Tinggal kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang namanya menghormati itu banyak sekali. Menghormati kepada orang tua, kepada guru, lingkungan, masyarakat, ya, hormat kepada ilmu, itu semuanya akan ada pembahasan sendiri. Namun di kelas 7 ini kita hanya membahas 2 poin. Apa saja? Yakni menghormati kepada kedua orang tua dan juga menghormati kepada guru. Apa sih artinya hormat itu? Nah, kata satu tapi makna yang luar biasa luasnya, ya, yakni menghargai atau memuliakan.
Yang mana pada tingkatan hormat yang tinggi, seseorang pasti akan menghargai, mencintai, mentaati perintahnya dengan tulus ikhlas. Dan pada tingkatan hormat yang terendah, ya, hormat itu apa? Tidak meremehkan. Jadi ketika seseorang telah meremehkan seseorang atau sesuatu, maka hal itu pertanda hilangnya rasa hormat kepadanya. Na'udzubillah. Maka mari kita akan membahas satu sifat, ya, poin yang sangat penting sekali pada pagi hari ini. Yakni yang pertama, hormat kepada kedua orang tua. Anak-anak, siapakah orang yang paling dekat dengan kamu sejak lahir? Tentu kedua orang tua kita, bukan? Merekalah yang membawa kita ke dunia dengan izin Allah. Jasa mereka sangat besar sehingga kita semuanya tidak akan mampu menghitungnya. Coba kalau kita hitung dari awal, ketika kita baru keluar dari rahimnya ibu kita, ya, sudah berapa ratus ribu orang tua kita mengeluarkan biaya untuk kita, baik dari makan, ya, baju, mainan, non sewu, pempes, ya, semuanya kalau kita hitung, ya, mulai dari kita lahir sampai kita besar dan hari ini pun, ya, bila dikalkulator, kalkulasi, dihitung, ya, itu jika kita balas dengan jumlah materi, jumlah uang yang memang sudah dikeluarkan kedua orang tua kita, itu tidak akan bisa seimbang, anak-anak. Kenapa? Karena sungguh jasa mereka, orang tua kita, luar biasa, terutama seorang ibu. Ya, jadi di sini Bu Silva teringat sebuah hadis, ya, yang mana ada salah satu seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, siapakah di dunia ini yang harus saya hormati?" Jawabnya Rasulullah apa? Ibu. Kemudian setelah ibu siapa lagi? Ibu. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Ibu. Kemudian siapa lagi? Baru ayah. Bandingkan 3 dibanding 1. Kenapa? Kita sudahnya, ya, seharusnya sudah harus sadar. Kenapa ibu ini poinnya kok banyak sekali? Nah, mari kita pelajari, ya. Jasa mereka diantaranya yang pertama adalah ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Mulai dari kita ada di rahim ibu, ya, itu lamanya adalah 9 bulan. Kita bisa bayangkan 9 bulan itu tidak sebentar. 9 bulan. Ya, sangat lama sekali. Mulai dari beliau tidur, makan, ke kamar mandi, nangdi-nangdi, kita ini di bawah, di perutnya beliau. Begitu abotnya, nak, ya. Abot sekali karena Bu Silva sendiri pernah merasakan, apalagi hamil tua. Mau keluar, ya, masa-masa 9 bulan itu mau bayinya mau keluar, Masya Allah. Ya, kalau diceritakan satu persatu ya gak mari nanti pelajaran kita. Yang terpenting yang harus kita ingat, perjuangan beliau ketika mengandung dan juga melahirkan itu betul-betul mempertaruhkan nyawa seorang ibu. Belum lagi kalau ibu tidak bisa hamil normal, alias apa? Sesar, perutnya disobek, ya, dengan bercucuran apa darah, ya, bisa kita bayangkan. Wahai calon ibu, kalian semuanya yang perempuan, ya, harus ditatakno atine, ya, harus sudah bersiap-siap menjadi seorang ibu mulai dari sekarang. Loh, Bu Silva kok bahas ibu, kok bahas kita nanti ke depannya? Iya, nak, harus kita persiapkan betul pada hari ini juga, ya. Ayah juga seperti itu. Hai calon-calon ayah, anak-anakku yang laki-laki, kalian calon pemimpin keluarga, harus lebih bijak, harus lebih dewasa, harus bisa semuanya. Mulai dari azan, hal remeh, tapi nanti ketika kalian tidak bisa azan, ya, maka sopo sing kate ngadani anak isamen, mosok tonggone, ya, ndak mungkin. Kemudian yang kedua adalah ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. Nah, ini juga anak-anak
Bisa kita bayangkan 2 tahun, ya, 2 tahun memberi ASI anaknya, memberi ASI kita semuanya, itu sudah luar biasa pengorbanan beliau. Tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Ya, Masya Allah, luar biasa seorang ibu itu. Kemudian yang ketiga, ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Jadi kita sekarang ini ya disekolahkan oleh ayah, disekolahkan oleh ibu, harus betul-betul kita gunakan. Jangan disia-siakan waktu yang berharga ini. Beda dengan anak-anak di luaran sana yang tidak mempunyai kesempatan ya seperti kalian. Sekolah daring yo angel, jaringan yo angel, bahkan tidak sekolah yo wis meneng-menengan tok. Bayangkan mau jadi apa kalau seperti itu. Oleh karenanya sekali lagi kesuksesan ada di tangan kalian anak-anak. Jika kalian tidak menggunakannya sebaik mungkin hari ini, maka kapan lagi? Ayo sekali lagi ditata niat kita supaya menjadi insan yang sempurna. Kalau sempurna enggak bisa ya, yang lebih baik. Yang lebih baik dari hari ini, besok lebih baik lagi, besoknya lebih baik lagi, saling mengingatkan dan fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya, ayah dan ibu bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga, memberi bekal pendidikan, memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Ya, anak-anak, sekali lagi ayah dan ibu kalian tidak mau minta balasan berupa materi. Aku entek sakmene, bayaran saiki, biyen kontak dulang saiki dulangan aku, biyen aku nun sewu nyawi sampean saiki cawi ono aku. Ora mungkin ono sing koyok ngono, Nak. Ya, tidak mungkin ada yang seperti itu. Ya, namun ayah dan ibu hanya menginginkan seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yang taat pada Allah dan Rasulullah, yakni anak yang soleh dan solihah. Oleh karenanya, ayo mumpung ibu sampean seada, mumpung ayah sampean seada, ya, jadikan beliau berdua sebagai raja dan ratu. Ya, meskipun kita ini misal tidak bisa menjadi anak sing pinter, sing ranking siji ben taun, ya, minimal kita ini sholatnya 5 waktu gak leren dikongkon. Ya, membantu ibu dikala beliau sedang capek, sedang sibuk. Ya, ibu ayo tak bantu, Bu. Ibu ayo tak belikan apa, Bu? Nah, seperti itu. Sekali lagi anak-anak, mumpung ibu dan ayah kalian masih ada, ya, di eman-eman, ayo banggakan ibu kalian ini loh, punya kamu. Iki loh aku, anak ibuku. Aku iso membahagiakan ibuku meskipun aku belum apa, jalannya ini masih di SMP. Ya, cita-citanya masih lama, perjalanannya masih lama, tapi aku hari ini ya bisa membuat bangga orang tuaku dengan apa? 1, mendoakan beliau tiap waktu. 2, sholat 5 waktu full. Ya, kan bolong-bolongi. 3, ngaji. Terus ngaji istiqomah. Yang mana pahalanya kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita. Faham ya anak-anak dari sini? Bu Silva sungguh menekankan jangan sampai kalian nanti menyesal ya kalau sudah tiada baru terasa. Jangan, naudzubillah. Hari ini ayo kita rajakan ibu kita rajakan ayah kita. Kemudian, nah ini ada dasar ya. Dasar perintah hormat kepada kedua orang tua, yakni surat Al-Baqarah ayat 83. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, jangan kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu dan bapak. Anak-anak, garis bawah ayat ini adalah wabil walidaini ihsana. Apa artinya berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita ini durhaka. Ya, teringat ayat Al-Quran lainnya yang cuplikan ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim wala takul lahuma ufin. Apa itu artinya? Jangan sekali-kali kita mengucapkan iku apa sih maksudnya?
Nah, contoh ya, misal, "Nduk, tumbasno uyah, Nduk." "Ah, Ibu rek. Duh, Ibu rek." Nah, seperti itulah kata-kata ufin. Itu saja sudah berdosa, Nak. Apalagi membentak kasar, apalagi membuat beliau bersedih, apalagi durhaka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Banyak sekali contoh di depan mata saya ya, bagi anak-anak yang durhaka, hidupnya pasti tidak berkah. Hidupnya pasti akan sulit. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita semuanya termasuk anak yang soleh dan solihah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang taat Allah dan Rasulullah. Kemudian anak-anak, tadi dalilnya silakan dipelajari ya, dibaca. Minggu depan Bu Silva akan tes kalian semuanya. Nah, di sini Bu Silva akan memberikan contoh perilaku menghormati kepada kedua orang tua, ya, dapat diwujudkan dengan cara apa, dengan bagaimana ketika orang tua masih hidup. Memperlakukan keduanya dengan sopan, hormat, ucapannya, ya, anak-anak yang hari ini selalu membentak-bentak kedua orang tuanya, ayo sekarang jangan seperti itu, ya. Lebih-lebih kalian mengucapkan kata-katanya dengan bahasa yang Jawa, ya, lek iso ya Jawa halus, minimal Jawa dulu ya, belajar. Nggih Bu, dalem Bu, mboten Bu. Nah, seperti itu Bu, nedhi artone Bu. Nah, ya, yang baik ya Nak ya. Yang kedua, membantu pekerjaannya, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik, membahagiakan keduanya secara fisik dan mental, serta yang terakhir, mendoakan kedua orang tua agar selalu mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah. Ya, anak-anak, hafal ya, doa untuk kedua orang tua itu dibaca setiap setelah sholat 5 waktu 3 kali minimal, ya, yang istiqomah. Kemudian, nah itu sifat ketika orang tua sudah atau perilaku ya masih hidup, masih ada. Nah, sekarang ketika orang tua sudah meninggal, apa saja? Satu, jika keduanya muslim, kita mendoakan keduanya setiap saat agar diberi ampunan dan kasih sayang Allah. Dua, melaksanakan wasiatnya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tiga, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang telah dijalin kedua orang tua, baik saudara maupun teman orang tua, dan juga menjaga nama baik mereka. Sekali lagi anak-anak, mumpung kedua orang tua sampean masih ada, tolong betul-betul mari kita jadikan diri kita ini menjadi anak yang berbakti kepada mereka berdua sebelum kita menyesal di akhir kelak, ya. Oleh karenanya jangan sampai menyesal. Nah, itu tadi sifat menghormati kepada kedua orang tua. Sekarang kita beralih yang kedua, yakni hormat kepada guru. Nah, di sini Bu Silva juga ingin menjelaskan anak-anak, selain kepada kedua orang tua, kita juga harus hormat kepada guru kita. Kenapa? Selain kita harus berbuat baik ya kepada orang tua, juga berbuat baik kepada guru, karena gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Kita bisa membaca dari TK ya, gak ono sing jenenge iku lo bekas guruku TK, ndak ada. Iku lo mantan guruku TK, ndak ada. Ya, guru iku ya wis, iku lo guru TK-ku. Iku lo guru SD-ku, ojo ono bekas, ojo ono kata-kata mantan. Kalau ketemu bagaimana? Ya saling menyapa. Ya, ojo mek cerita tok nang koncone iku lo bekas guruku TK-ku biyen, ndak ada Nak. Guru selamanya guru. Ya, dan yang paling kalian harus tahu, yang namanya guru itu mengajarkan segala sesuatu yang belum kita ketahui menjadi kita ini tahu. Mulai dari belum paham menjadi kita ini paham. Iku sing jenenge guru. Jadi siapapun orangnya, ketika kalian baru mengenal hal yang baru, nah itulah yang disebut guru. Dan di sini anak-anak ya disebutkan bahwasannya
Nah, guru ini membentuk kita menjadi orang yang beriman, mengerti baik dan buruk, ya, juga berbudi pekerti, dan lagi ya menjadikan diri kita ini menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Oleh karenanya, mari anak-anakku kita ini selalu menghormati kepada guru kita. Karena apa? Dengan jeripayah guru, kita menjadi peluang mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah sebagaimana firman Allah. Masih ingat ya bab 1, orang yang beriman dan orang yang berilmu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Seorang guru bisa menghasilkan ya murid yang muridnya ini akan berhasil. Ya, berhasil dalam hal apa? Entah itu mulai dari cita-citanya ya menjadi dokter-dokter yang soleh, menjadi guru-guru yang solihah, ya, menjadi ahli, misal ahli komputer, ya, ahli komputer bisa merakit segala sesuatu, ya, tapi yang imannya Masya Allah, yang soleh, yang solihah, nah otomatis ini akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Al-Mujadalah ayat 11. Masih ingat ya dasar perintah hormat kepada guru itu juga Al-Mujadalah ayat 11 yang mana sudah kita pelajari di bab 1 ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ya, karena apa? Coba kita saja hari ini ya, kalau berpikir logika wong sing pinter itu pasti dihormati. Pak Jokowi kan pinter. Ya, makanya bisa jadi presiden, pasti dihormati. Ya, Pak Yai dimanapun berada pasti dihormati, dimintai berkah, dimintai salim. Ya, nah itu semuanya karena Allah meninggikan derajat beliau, para orang-orang yang berilmu, terutama ilmu yang bisa menunjukkan kita semakin hari semakin lebih baik daripada hari kemarin. Cara menghormati dan berbakti kepada guru. Nah, ini ada 5 anak-anak. 1, mengucapkan salam hormat apabila bertemu dan berkata kepadanya dengan suara yang santun. Yang kedua, memperhatikannya dengan menghadapkan wajah saat diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Kalau hari ini bagaimana? Maka ketika diajak bicara, termasuk meet, ya, kalau gurunya bilang on kan kamera, di-on-kan. Atau ketika ditelepon, diangkat. Atau bahkan ketika video call juga harus diangkat. Itu termasuk poin yang kedua. Wajahnya ya menghadap kepada guru. Ya, karena kita diajak bicara kepada sesama manusia, terutama kepada guru. Bukannya video call malah dihadapkan ke atap. Ya, video call malah dihadapkan ke Nun Sewu Batu Etok. Ya, itu sering sekali anak-anak. Bukan Bu Silva saja, siapapun gurunya jangan seperti itu. Kalau ada guru telepon, maka ayo kita angkat ya. Yang ketiga, rendah hati, sopan dan menghargai, tidak menghinakan atau menyakiti perasaannya. Yang keempat, melaksanakan nasihatnya dan mengerjakan tugas yang diberikan dengan tulus ikhlas. Anak-anak, tugas kalian ya, ini semata-mata untuk kita semuanya. Tugas kalian ini semata-mata untuk kedisiplinan kalian. Bu Silva ingat ya, barusan baca di sini sebentar, Bu Silva buka. Karena sangat penting ya. Jadi karena tugas itu adalah apa? Otomatis tugas itu kan setelah diberikan materi baru tugas. Yang mana karena sejatinya tugas itu adalah untuk mengikat sebuah ilmu agar mudah untuk diamalkan. Nah, ini kata-kata yang sangat luar biasa baru saja Bu Silva membaca. Ya, mari kita semuanya, Bu Silva juga punya tugas, Nak. Guru itu juga banyak tugasnya, ya. Nah, ini tugas ini supaya mengikat ilmu agar kita ini selalu ingat, oh aku mari dikai ilmu iki, ayo ya setelah kita
kita mengerjakan kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, berusaha siap sedia membantu, bahkan menawarkan bantuan kepada guru jika tampak membutuhkan. Seperti pada kelas berapa kemarin ya, Bu Silva kesulitan Google Meet, ya, laptop masih munyer gak karu-karuan, kemudian ada yang WA Bu Silva, mari Bu Silva saya bantu, subhanallah, saya berterima kasih, luar biasa sekali jika ada yang seperti itu, ya. Dan juga bukan hanya Bu Silva saja, karena tidak mungkin ya guru itu memperlambat, dan yang diutamakan itu ya kewajibannya ya untuk mengajar kalian supaya kalian ini selalu setiap hari bertambah ilmunya, ilmu baru terus ilmu baru, sehingga di otak kalian ini terus berkembang ya, gak mati pet, karena akal sejatinya seperti pisau yang pernah Bu Silva terangkan. Pisau lek digawe terus otomatis selalu selalu makin baik, makin kinclong, makin diasah, makin landep. Nah, otak akal kita itu juga seperti itu, nak ya. Kemudian, nah ini bahaya durhaka kepada guru. Kalau bahaya durhaka sudah jelas ya, makanya tidak Bu Silva terangkan di sini. Ya, jelas bahaya sekali durhaka. Bahkan oleh Allah, bahaya durhaka kepada orang tua itu langsung dibalas di dunia, bukan hanya di akhirat. Ya, seperti halnya banyak berita anak-anak yang ketika misal nun sewu, naudzubillah, ada orang tua ya dibunuh ibu, kemudian masya Allah terbalik, nak, ibu dibunuh anak, naudzubillah summa naudzubillah ya Allah, naudzubillah ya, kemudian langsung secara spontan oleh Allah dibalas, si anak tadi langsung gila, dan ini fakta, nak ya, naudzubillah. Nah, sekarang di sini bahaya durhaka kepada guru apa saja? Ada banyak bahaya yang akan mengenai orang yang tidak menghormati guru. Antara lain, yang pertama, sulit mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang diperolehnya. Nauzubillah, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang taat kepada guru kita, ya. Jadi jangan sampai kita ini membeda-bedakan antara guru satu dengan guru yang lain, bahkan kita olok-olok lewat kata-kata yang keluar dari mulut kita, atau bahkan lewat ketikan tangan kita kemudian disebarluaskan, naudzubillah. Ini tidak boleh, nak ya, karena satu manusia dengan manusia yang lain itu pasti berbeda, ada kelebihan juga ada kekurangannya. Kekurangan jangan kita cela, kekurangan ayo wes gak usah dibahas, dibuang jauh-jauh, jangan kita contoh. Kelebihanlah yang harus kita contoh. Yang kedua, sulit mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah, na'udzubillah. Yang ketiga, mendapatkan dosa selama belum meminta maaf. Nah, anak-anakku, mulai dari kalian di SMP ini, mumpung masih 6 bulan, ya, yang merasa pernah mencela, yang pernah merasa mungkin mengolok-ngolok guru, ya, sesegera mungkin kalian meminta maaf ya kepada guru beliau, atau bahkan ketika SD juga, atau guru ngaji di rumah, atau siapapun itu, mari kita sesegera mungkin meminta maaf kepada orang tersebut. Anak-anak, di sini ada gambar ya. Bu Silva ingin sedikit kalian memahami bahwasanya iman ini nomor 1, baru adab. Setelah adab baru ilmu. Maka dari itu, jika ada anak yang pandai tapi tidak punya adab, ya, itu podoai karo goro. Ya, jadi di atas ilmu itu masih ada adab. Di atas ilmu itu ada akhlak. Ya, jadi mari kita imbangkan antara iman dan adab serta ilmu. Tapi yang nomor 1 adalah iman, ya, yang tempatnya ada di hati. Kemudian adab atau perilaku kita, kemudian ilmu kita. Setelah ketiganya ada, baru kita mengamalkan. Paham ya, nak ya? Nah, alhamdulillah pertemuan pada kali ini sudah berakhir.
Terima kasih atas perhatian kalian. Ilmu-ilmu yang Bu Silva sampaikan tadi semoga bermanfaat untuk Bu Silva pribadi, untuk memperbaiki diri, dan juga mari bersama-sama anak-anakku semuanya ya bergandengan tangan untuk memperbaiki diri. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Ya, manusia hanya bisa menyampaikan apa yang memang menjadi rencana manusia, tapi semuanya takdir Allah yang memegangnya. Segala kelebihan hanya milik Allah, segala kekurangan Bu Silva yang memang banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.